nama saya Nur Afni, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Palu dengan akhir NIM 4046, mahasiswa tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya Bahasa Indonesia. Latar belakang dalam sebuah karya tulis, penelitian atau laporan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan atau dasar pemikiran di balik pelaksanaan suatu kegiatan. Fungsi latar belakang. Yang pertama, memberikan konteks, menjelaskan situasi atau kondisi yang melatar belakangi masalah yang dibahas, membantu pembaca memahami alasan di balik diadakannya penelitian atau kegiatan tersebut. Yang kedua, menyatakan permasalahan, mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus dari pembahasan. Fungsi ini membantu pembaca memahami isu utama yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, menyediakan dasar argumentasi. Latar belakang sering berisi data, fakta, dan teori yang mendukung pentingnya penelitian atau proyek yang diusulkan. Yang keempat, menggiring ke tujuan dan metodologi. Setelah memahami latar belakang, pembaca dapat lebih mudah memahami tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Tujuan latar belakang. Yang pertama, menyatakan alasan penting penelitian atau kegiatan. Menjelaskan kenapa topik tersebut penting untuk diteliti atau dilakukan. Yang kedua, menarik perhatian pembaca. Latar belakang yang baik mampu menarik minat pembaca untuk memahami lebih jauh tentang penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menjelaskan signifikansi masalah. Menggambarkan mengapa masalah yang diangkat penting untuk diselesaikan atau diatasi, baik secara akademis maupun praktis. Yang keempat, menggiring kepada tujuan yang ingin dicapai. Setelah memberikan konteks, latar belakang mengarahkan pembaca pada tujuan yang spesifik dari penelitian atau kegiatan tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang dirumuskan secara jelas untuk menggambarkan masalah yang akan diselesaikan dalam suatu penelitian atau karya tulis. Rumusan masalah menjadi pedoman utama dalam menentukan arah penelitian, sehingga fungsi dan tujuannya sangat penting dalam proses penelitian. Berikut adalah fungsi rumusan masalah. Yang pertama, memfokuskan penelitian. Rumusan masalah membantu peneliti memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dan penting. Dengan rumusan masalah yang jelas, penelitian dapat diarahkan secara sistematis. Yang kedua, menggiring ke pembahasan yang spesifik. Penelitian bisa mencakup berbagai aspek, tetapi rumusan masalah mengarahkan pembahasan kepada isu yang paling krusial dan relevan untuk dijawab. Yang ketiga, memandu peneliti dalam mengumpulkan data. Rumusan masalah membantu peneliti menentukan jenis data yang harus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Yang keempat, menjaga konsistensi penelitian. Rumusan masalah menjadi pengingat dan penanda agar peneliti tetap berada dalam jalur yang benar dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Berikut tujuan rumusan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Menyatakan secara jelas masalah atau pernyataan umum yang akan diselesaikan atau ditanggung jawab oleh peneliti tersebut. Yang kedua, mempermudah pemahaman pembaca. Rumusan masalah memudahkan pembaca untuk memahami tujuan dari penelitian serta isu-isu apa saja yang akan dibahas. Yang ketiga, mengukur keberhasilan penelitian. Dengan rumusan masalah, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana penelitian telah berhasil menjawab atau menyelesaikan masalah yang dirumuskan. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan tujuan dan metodologi. Melalui rumusan masalah, peneliti menjelaskan hubungan antara masalah yang diidentifikasi dengan tujuan penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya. Dengan demikian,
Rumusan masalah berperan penting dalam memberikan arahan, batasan, dan fokus yang jelas pada penelitian, sehingga peneliti dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan bagian penting dari sebuah penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dihasilkan dari penelitian tersebut. Fungsi dan tujuan dari tujuan penelitian berperan untuk memberikan arah yang jelas dan fokus pada keseluruhan proses penelitian. Berikut fungsi tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan arah penelitian. Tujuan penelitian menjadi pemandu bagi peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian. Yang kedua, menjadi ukuran keberhasilan. Tujuan penelitian berfungsi sebagai indikator yang bisa digunakan untuk mengukur apakah penelitian berhasil mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Yang ketiga, membantu penyusunan metodologi. Dengan tujuan yang jelas, peneliti dapat merancang metode penelitian yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, menentukan data yang diperlukan. Tujuan penelitian membantu dalam menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai atau diperoleh dari penelitian, baik berupa pengetahuan baru, solusi terhadap masalah, atau verifikasi hipotesis. Yang kedua, menyediakan alasan untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian menunjukkan relevansi dan pentingnya penelitian tersebut. Yang ketiga, mengarahkan proses penelitian. Dengan adanya tujuan yang jelas, penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis. Yang keempat, mengkomunikasikan kepada pembaca. Tujuan penelitian menjelaskan kepada pembaca tentang hasil apa yang akan diharapkan dan fokus penelitian sehingga pembaca memahami signifikansi penelitian tersebut. Secara keseluruhan, tujuan penelitian memberikan panduan yang jelas dari awal hingga akhir penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi atau dampak yang diharapkan dari penelitian baik dalam lingkup akademis maupun praktis. Manfaat penelitian sering dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Tergantung pada siapa atau apa yang mendapat dampak positif dari penelitian tersebut. Berikut adalah fungsi manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran kegunaan penelitian. Fungsi utama dari manfaat penelitian adalah memberikan gambaran bagaimana hasil penelitian dapat digunakan atau diaplikasikan dalam konteks tertentu. Yang kedua, membangun kontribusi ilmiah. Menunjukkan bagaimana penelitian tersebut dapat memperkaya atau memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktik, menjelaskan bagaimana penelitian dapat diterapkan dalam situasi nyata atau membantu menyelesaikan masalah praktis yang ada di masyarakat. Yang keempat, memotivasi penelitian lanjutan. Manfaat penelitian dapat menginspirasi peneliti lanjutan dengan memberikan landasan atau menyotori masalah-masalah yang masih membutuhkan jawaban. Yang berikut tujuan manfaat penelitian. Mengidentifikasi dampak positif penelitian. Tujuan utama dari manfaat penelitian adalah menunjukkan dampak positif yang akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktis bagi masyarakat industri atau sektor terkait. Yang kedua, menawarkan solusi untuk masalah nyata. Dalam penelitian terapan, manfaat penelitian bertujuan untuk menawarkan solusi konkret bagi masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Yang ketiga, mendorong pengembangan ilmu. Secara teoretis, penelitian bertujuan untuk menambah atau memperluas teori dan konsep yang sudah ada, atau bahkan mengembangkan teori baru yang relevan dengan temuan penelitian. Kajian pustaka.
Literature review adalah bagian dari penelitian yang memaparkan ringkasan analisis serta evaluasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berikut fungsi kajian pustaka. Yang pertama, menyediakan landasan teoretis. Kajian pustaka memberikan dasar teoretis yang relevan bagi penelitian, membantu peneliti memahami konsep dan teori yang sudah ada terkait topik yang dibahas. Yang kedua, mengidentifikasi celah penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi aspek atau area yang belum banyak diteliti atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, menghindari duplikasi penelitian. Kajian pustaka membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Yang kelima, menyediakan metodologi referensial. Seringkali kajian pustaka mengulas metode yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Yang kelima, mendukung argumen penelitian. Dengan merujuk pada literatur yang sudah ada, peneliti bisa memperkuat argumen atau hipotesisnya. Tujuan kajian pustaka. Yang pertama, menyusun dasar ilmiah penelitian. Tujuan utama kajian pustaka adalah menyusun dasar teoritis dan konseptual bagi penelitian. Yang kedua, memahami keterkaitan antar studi yang ada. Kajian pustaka bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara penelitian yang ada, bagaimana mereka berkontribusi pada topik, dan bagaimana penelitian ini melengkapi atau menyanggah temuan sebelumnya. Yang ketiga, menunjukkan relevansi penelitian. Dengan mengkaji pustaka, peneliti dapat menunjukkan bagaimana peneliti ini relevan dengan isu-isu atau diskusi ilmiah. Yang keempat, menunjukkan pengetahuan peneliti terhadap topik. Kajian pustaka membuktikan bahwa peneliti memahami secara menyeluruh konteks teoritis dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya memperkuat landasan teoritis penelitian, tetapi juga membantu menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan relevansi dan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu tertentu. Metode penelitian adalah bagian penting dari penelitian yang menjelaskan langkah-langkah, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Berikut fungsi dari metode penelitian. Yang pertama, memandu proses penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan langkah-langkah yang harus diambil oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian. Yang kedua, menjamin konsistensi dan keterulangan. Dengan metode yang jelas, penelitian dapat diulang oleh peneliti lain sehingga hasilnya dapat divalidasi atau diuji kembali oleh komunitas ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Fungsi penting metode penelitian adalah memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat, menjamin keabsahan atau kredibilitas penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, penelitian akan dianggap valid, terpercaya, dan ilmiah karena hasil yang diperoleh didukung oleh prosedur yang teruji. Berikut tujuan metode penelitian. Yang pertama, memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Tujuan utama metode penelitian memberikan alat yang tepat untuk menyelesaikan pernyataan penelitian atau menguji hipotesis secara ilmiah. Yang kedua, memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan tahapan yang jelas bagi peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran adalah bagian akhir dari sebuah penelitian yang memberikan ringkasan dari temuan utama serta rekomendasi untuk tindakan atau penelitian lanjutan.
Berikut fungsi kesimpulan. Yang pertama, merangkum temuan penelitian. Simpulan berfungsi untuk merangkum poin-poin utama dari hasil penelitian secara singkat, memberikan gambaran keseluruhan mengenai apa yang telah ditemukan. Yang kedua, menjawab pertanyaan penelitian. Simpulan harus memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan penelitian atau mengonfirmasi apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak. Yang ketiga, memberikan penegasan. Fungsi simpulan adalah untuk menegaskan hasil utama dari penelitian serta menunjukkan relevansi atau signifikansi temuan terhadap tujuan penelitian dan literatur yang ada. Yang keempat, menegaskan validitas penelitian. Kesimpulan seringkali berfungsi untuk menekankan validitas dan kredibilitas temuan, mengonfirmasi bahwa metode yang digunakan telah mendukung hasil yang sah dan terpercaya. Berikut tujuan kesimpulan. Yang pertama, menyimpulkan hasil utama. Tujuan kesimpulan adalah untuk memberikan pernyataan akhir yang jelas tentang apa yang telah dicapai melalui penelitian. Yang kedua, mengintegrasikan temuan dengan teori. Kesimpulan bertujuan untuk menghubungkan temuan dengan teori yang relevan, menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang ada atau teori baru. Yang ketiga, memberikan klarifikasi atas dampak temuan. Melalui kesimpulan, peneliti dapat memperjelas dampak dari penelitian bagi bidang studi tertentu atau bagi praktik di dunia nyata. Yang berikut saran. Fungsi saran. Yang pertama, memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Saran berfungsi untuk menawarkan langkah-langkah praktis yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian. Yang kedua, menyoroti keterbatasan penelitian. Fungsi saran juga mencakup penjelasan mengenai keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan oleh peneliti atau pembuat kebijakan yang lain. Yang ketiga, mendorong penelitian lanjutan. Saran seringkali berfungsi untuk mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperluas atau memperdalam temuan yang ada. Berikut tujuan saran. Yang pertama, menyarankan tindakan untuk perbaikan atau implementasi. Tujuan saran adalah untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif kepada pihak-pihak terkait, baik dalam bidang akademis, industri, atau kebijakan. Yang kedua, memberi petunjuk untuk penelitian mendatang. Saran bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi penelitian masa depan yang mungkin dapat mengeksplorasi lebih lanjut temuan atau memperbaiki kelemahan dalam penelitian. Yang ketiga, mengarahkan pada pengembangan ilmu atau praktik. Saran bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan lebih lanjut baik dari segi teori maupun aplikasi praktis, sehingga hasil penelitian dapat terus bermanfaat dan berkembang. Secara keseluruhan, kesimpulan memberikan ringkasan akhir dan jawaban atas pertanyaan penelitian, sementara saran memberikan panduan atau rekomendasi untuk tindakan selanjutnya berdasarkan temuan penelitian. Daftar pustaka. Bibliografi atau references adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang berisi daftar sumber-sumber literatur yang digunakan sebagai referensi selama penelitian atau penulisan. Berikut fungsi daftar pustaka. Yang pertama, memberikan pengakuan kepada sumber asli. Fungsi utama daftar pustaka adalah memberikan kredit kepada penulis atau sumber asli yang idenya telah digunakan atau dirujuk dalam karya ilmiah. Yang kedua, membantu pembaca melacak sumber. Daftar pustaka berfungsi sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin mencari atau memverifikasi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, menunjukkan dasar teoritis dan fakta. Dengan mencantumkan sumber-sumber yang digunakan, daftar pustaka membantu menunjukkan bahwa argumen atau data dalam penelitian didasarkan pada referensi yang sah dan diakui secara ilmiah. Yang keempat, menghindari plagiarisme.
Daftar pustaka berfungsi untuk memastikan bahwa peneliti menghormati hak kekayaan intelektual dari penulis lain dengan mencantumkan sumber yang diambil, menghindari tuduhan plagiarisme. Yang berikut tujuan daftar pustaka. Yang pertama, menunjukkan referensi yang digunakan. Tujuan daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi tentang semua sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah, baik itu buku, artikel, jurnal, laporan penelitian maupun sumber elektronik. Yang kedua, menegaskan keilmiahan dan kredibilitas karya. Daftar pustaka bertujuan untuk menegaskan bahwa karya tersebut didasarkan pada penelitian yang mendalam serta didukung oleh sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menciptakan transparansi dalam penelitian. Tujuan dari daftar pustaka adalah untuk menciptakan transparansi dalam karya ilmiah. Yang keempat, menunjukkan ruang lingkup kajian peneliti. Daftar pustaka menunjukkan kepada pembaca sejauh mana peneliti telah menjelajahi literatur yang relevan. Dengan demikian, daftar pustaka bukan hanya sekedar formalitas dalam karya ilmiah, tetapi juga alat penting yang mendukung kejujuran ilmiah, kredibilitas penelitian, serta membantu pembaca memperluas wawasan mereka dengan literatur yang relevan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.